resiko stroke serangan jantung juga semakin tinggi. Jangan bilang Padang, Padang bisa sehat loh. Kenapa sih kalau kita kurang tidur efeknya kemana lagi? Oh yang orang Terus tiba-tiba hilang, hening, tiba-tiba satu rusak, tiga-tiganya rusak. Jumpa lagi di Ardibo TV, jumpa lagi di Tech Podcast yang udah lama gak tayang ya. Sekarang udah ada lagi nih ya, karena di depan saya sudah ada Dr. Chris. Halo. Ya, ini spesial nih. Ini dokter satu ini ngonten juga soalnya. Dan sangat menarik kenapa saya undang. Saya sebetulnya ada dua alasan sih buat ngundang ke sini. Pertama, kita mau ngobrol soal keaktifannya nih di dunia perkontenan ya, dokter tapi ngonten gitu ya. Tapi pasti banyak yang nanya ya, kenapa nggak ngundang yang lain-lain? Iya, karena sekarang saya mau ini konsultasi soal gizi. Nah. Lebih tepatnya konsultasi berat badan. Netizen udah mulai nanyain soalnya, perasaan kemarin udah kurus deh, kok berat lagi? Naik lagi gitu naik ya? Lagi. Gitu. Tapi kita mulai dulu deh, dari awal dulu deh. Dr. Christopher Andrian. Betul. Kan? Nah, ini kan ngonten soal kesehatan. Iya. Udah sejak kapan sih? Awalnya itu 2018-2019an sih. Oh oke. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi gitu, udah mulai konten. Karena tentang gizi ya lebih banyak kontennya itu tentang edukasi gizi lah. Edukasi gizi. Betul, tentang penting makanan. Itu, penting. Indonesia masa kini. Karena kan bisa diterapin buat semua ya. Betul. Tuh, kalau misalnya saya konten tentang obat, ntar ya. bingung juga gitu ya. kan. Jadi lebih ke arah gizinya. Ke makanan. Ya, ke makanan, lebih spesifik ke makanannya tentang ya. Makanan gitu, sama lifestyle juga pastinya. Sama lifestyle juga. Ini ada, lihat yang kemarin konten bareng sama Radit. Waduh, ngunyah aja dulu. Sampai ngunyah aja mesti diajarin loh. Karena emang ada penelitiannya. Ada penelitiannya? Ada penelitiannya tentang ngunyah itu. Oh ya, itu cuma taunya dulu kan rule of thumb-nya karena gigi ada 32, ngunyahnya 32 kali. 32 kali Iya, supaya halus. Iya. Sekarang penelitiannya juga ada tuh. Tuh. Orang yang ngunyahnya lebih lama itu ternyata punya BMI atau berat badan lebih kecil. Oh ya? Dibanding orang mulailah kalau makan ngunyah lebih lama, nggak apa-apa ditinggal sama teman makan. Atau yang makannya lebih cepat dibalik nih, ngunyahnya lebih cepat, 2 kali ngunyah blab telan, berat badan cenderung BMI lebih tinggi. Oh gitu. Coba perhatiin deh ntar teman-teman di kantornya ya. Gitu, yang makannya cepat, berarti pada gede-gede gak? Oh alah, Itu ada jurnal penelitiannya sebenarnya. Oh gitu. Jadi yang bener gak sih, yang kurus-kurus nih makannya suka ditinggal sama teman-temannya? Karena ditinggal, udah deh nggak dihabisin deh gitu kan. Oh sekalian ya, nggak dihabisin. Iya udah buru-buru. Kalau yang makannya banyak, oh temen gue masih ada, nambah makan deh lagi. gitu. Mungkin itu kali alasannya, bukan masalah kunyahnya kali. Tapi sebenarnya mengunyah itu udah memberikan feedback ke otak untuk menekan rasa lapar. Mengunyahnya aja. Proses mengunyah, proses menelan gitu. Oh, berarti makan permen karet bisa kali? Bisa. Bisa. Betul. Minum air putih pun tanpa ada kalori itu juga sudah menekan rasa lapar juga di badan kita. Sip, oke, permen karet, air putih, lanjut. Tapi permen karet jangan pakai gula ya. Oh iya kan sekarang banyak permen karet yang nggak pakai gula katanya kan, zero kalori katanya ada gitu. Kalori kecil, betul. Cuma hati-hati tuh permen karet yang sugar free itu untuk orang yang punya GERD itu akan memicu juga. Oh gitu. Karena sugar free itu rata-rata yang dipakai adalah gula alkohol. Jadi kalau kita perut kosong makan permen itu kadang-kadang jadi burping. Sendawa. Oh jadi sendawa. Serba salah ya, mau pakai gula biar aman buat GERD-nya, yang nggak aman perutnya. Perutnya melebar. Tapi betul loh, ini jadi curhat sendiri. Nggak apa ya, diikutin aja ya. Jadi kalau ngunyah permen karet lama gitu nggak apa-apa tapi. Ngunyah doang kan? Iya ngunyah. Ya, ngunyah doang itu sebenarnya ya salah satu cara otak itu sedang, oh ini lagi makan loh. Dia akan membaca prosesnya seperti itulah. Ini lagi ada makanan gitu, ada sedang melakukan aktivitas di mulut gitu, mengunyah. Oh jadi paling nggak dari sisi mekanismenya ya. Tapi kalau teriakan karena kadar gula turun masih ada biasanya. Ada. Karena nggak ada yang masuk. Udah lemes juga gitu. Kayak gue nggak lapar ya tapi lemes. Perut gue masih keroncongan deh. Keroncongan masih kriuk. Tapi kok mulut gue nggak berasa pengen makan gitu. Oke, itu menarik sekali. Jadi menarik ya. Kalau tentang mereka ini menarik sebetulnya. Ini mulai dari 2018-2019. Tapi kenapa mesti ngonten? Apa jadi dokter nggak cukup? Sebenarnya kan balik lagi ke edukasi masyarakat satu.
Ya, yang kedua sebenarnya biar orang tahu, oh ternyata ada dokter Christopher loh. Oh, oke, sambil menyelam tujuannya minum ke situ air. kan. Iya. Oh, praktek di situ loh. Dokter kerjanya ngapain aja sih gitu. Dokternya ngerti bener apa enggak sih? Nah, itu kan. Oke, paham. Oke, sebentar ya, saya ini dulu ya, konsul dulu sebentar. Jadi gini, Dok. Tapi bener ya, dulu tuh kan udah sempat nurunin nih, udah sempat konsultasi juga gitu kan, udah sempat nurunin berat badan. Waktu itu lumayan cepet sih, dari peaknya waktu itu di 116. Oh, sempat peak di 116, tinggi badan 180 nih, 116, udah gak ketolong lah. Kalau cuma 100 doang masih lihat, kamu baik-baik aja gitu. 116 itu sudah sampai turun ke 102, udah sampai 102. Terus pola hidupnya mulai berubah lagi nih. Waktu itu masih agak santai. Berapa lama tuh? 116 ke 102? 4-5 bulan kali ya. 4-5 bulan. Oh enggak cepet juga itu. Ya, lumayan. Di 2 bulan pertamanya yang cepet sih. Ya? 2 bulan pertama tuh udah hampir 10 kilo sendiri tuh. Oh 10 kilo 2 bulan pertama. Turunnya 10 kilo jebret gitu. Nah sisanya tuh memang mulai pelan gitu. Tapi katanya emang gitu ya? Kalau kita nurunin berat badan di awal, itu memang 3 komponen tubuh itu biasanya turun. Lemak, otot, air. Makanya 2 minggu sebulan pertama itu akan cenderung lebih cepat. Tapi tergantung seberapa besar kalori yang masuk di badan kita. Kalau diet yang sehat kan sebenarnya kita mau makanan kita itu kita bisa terapin buat jangka panjang. Oh jadi bisa begitu terus memang ya? Iya, jadi nggak cuma ngurangin. Oh yang penting sedikit-dikitnya olahraga sehajar setinggi-tingginya gitu. Iya. Itu jangan. Karena nggak sustainable ya? Betul. Nggak bisa dipertahankan gitu ya? Iya, agak susah untuk sustainable dan ujung-ujungnya kita jadi stres. Ini kalau PC ini cuma burst doang jadinya. Nggak bisa disustain performance-nya nih. Langsung panas dia. Langsung panas ya, udah langsung kendor lagi pasti. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita mau diet pun mau nurunin berat badan supaya long lasting gitu ya. Kita harus membuat meal plan atau perubahan gaya hidup yang bisa kita sustainable buat jangka panjang. Jadi jangan berpikiran pendek. Oh yang penting 2 bulan doang deh gue diet gitu. Gue gas turunin dulu aja gitu ya. Nah juga nggak makan cuman buah sayur doang, minum air putih sebanyak-banyaknya terus dihajar lari terus kolaps habis itu pasti. Kolaps ya. Yang pasti. Makanya kita saranin yang bisa buat jangka panjang. Jadi turun pelan-pelan itu malah lebih oke harusnya ya. Tergantung kebutuhan juga. Oke. Ada beberapa kasus yang memang saya butuh turun cepet nih. Harus cepet. Misalnya contoh apa? Lutut sakit. Oh iya. Mau operasi gitu kan, mau nggak mau kan harus turun cepat gitu. Ya. Atau enggak ada gangguan hormonal lah gitu. Mau nggak mau harus turun cepat. Kalau saya waktu itu tekanan darah, tensi, kolesterol naik turun dan itu juga lumayan tinggi. Ketika berat badan turun biasanya penyakit parameter metabolik lain, kolesterol, asam urat, gula itu akan perbaikan. Oh itu turun 2 bulan pertama langsung normal semua. Nah, yang susah adalah memang mempertahankan. Oke, ya, berarti nggak salah alamat. Di mana-mana kan gitu ya, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Iya betul, mendapatkan lebih mudah daripada. Ya mempertahankan memang susah ya. Ketika ini dalam artinya. Lanjut. Jadi ketika udah achieve di situ, ya kita harus ngejaga nih, gimana? Apakah udah puas dengan target di 100-an itu? 102 kemarin. Harusnya kalau dengan tinggi badan 180 harusnya masih bisa. Masih bisa gitu. Sebetulnya tapi ya kemarin tuh nyarinya di 95-98. Karena udah pernah saya modalnya olahraga banget itu naik sepeda kemana-mana, bike to work dulu. Zamannya masih pekerjaannya nggak padat-padat amat itu masih kerja korporat ya gitu. Jadi masih bisa bike to work gitu. Wah bolak-balik naik sepeda itu turun sampai 88. Terus ditanya sama keluarga, kamu make ya? Nyala jadi beda persepsinya. Kan jadi celong soalnya gitu kan. Kulit jadi lebih gelap jelas karena kejemur. Persepsi jadi beda, gak enak ya. Pas kemarin 95 baik-baik aja gitu. 95, 98 baik-baik aja dan segar-segar aja. Waktu turun sampai 88, 87 itu langsung pertanyaannya berubah. Kayak berubah, orangnya jadi berubah gitu. Kamu sakit? Iya. Enggak sih pertanyaan. Makanya kalau cuma kamu sakit gak apa-apa. Kamu pakai ya? Yang pakai usaha ya. Padahal udah effort banget itu ya. Iya, waktu itu sih ya nggak effort banget, cuman memang kan kebiasaan hari-harinya tuh sepedahan gitu. Bahkan dari rumah ke kantor sepedahan bolak-balik makan ya cuman 2 kali sehari, emang nggak makan 1 kali, yang paginya emang enggak gitu. Nah itu sebenarnya salah satu cara untuk meningkatkan output kalori. Jadi kalau kita nurunin berat badan itu kan berarti intake kita harus kita teken.
output kita gedein. Nah cuman balik lagi basic nih, inputnya jangan setekan sederhana-sederhananya. Kita harus ngasih sesuai sama kebutuhan kita, supaya kalau rendah banget kan jadi defisiensi itu, nanti keluhannya macam-macam, rambutnya rontok lah, iya itu, kulitnya kering, kukunya gampang patah, metabolisme tubuh jadi bermasalah. Baru saya penampilan aja udah mengganggu. Baru saya penampilan dong udah mengganggu rasanya. Nah terus output kita tingkatin dengan cara exercise. Pilih exercise pun juga kita harus konsisten. Jangan emang yang bisa disustain juga kan exercise. Betul, jangan FOMO. Nah itu. Jadi pengen nanya nih, lanjut dulu sebentar nanti saya tanya. Misalnya contoh ketika berat 120 harus 30 gitu. Terus tiba-tiba saya mau 5K. Langsung mendadak gitu 5K. Hati-hati. Nggak biasa dengkul kena, punggung kena. Betul, itu juga sama. Mau main pedal langsung gitu. Itu juga sama. Hati-hati. Baru mau nanya. Banyak cedera resiko gitu. Tapi bener ya, pedal itu kalau ya memang sama aja ya, semua olahraga semua ya. sih. Semua olahraga mau lari, mau tenis, mau badminton iya. gitu. Main kelereng juga kalau nggak bisa jongkok juga bisa sakit punggung. Kepelitek jarinya juga ya. Kepelitek jari. Apa juga kalau nggak biasa, nggak dilatih ya bakal bisa kejadian. Betul. Ya. Jadi step by step. Start dari yang bisa kita rutinin dulu. Oke. Orang udah lama nggak olahraga. Misalnya kalau pasien tuh tipikal, dok saya mau turun berat badan. Saya harus ngapain dok? Apakah setiap minggu harus saya lari 2 jam gitu? Iya. Ya enggak. Ya kalau misalnya memang bisa setiap hari olahraga, misalnya treadmill deh, 30 menit setiap hari habis bangun tidur. Why not? Coba dulu. Yang penting rutin, konsisten. Treadmill ya? Treadmill apa sepeda? Sepeda boleh. Kan itu sepeda statis maksudnya? Iya, itu kan termasuk olahraga cardio exercise. Mau treadmill, mau sepeda, mau berenang, mau cross trainer, atau mau dia dari YouTube gitu ya olahraga. Oh iya. Bisa, aerobic exercise gitu. Zumba kayak apa? Ya gitu, di kamar kos atau di apartemen gitu kan bisa dia tanpa harus itu. Yang penting dia bisa rutinin. Dan itu sih kata kunci yang berat sekali. Ngomongnya sih gampang, yang penting dia bisa rutinin. Nah, konsisten. Betul. Itu. Soalnya itu yang terjadi sama saya. Apa tuh? Udah gimana? nih kan programnya turun tiap pagi tuh bisa jalan. Saya jalan waktu itu disaranin jalan. Soalnya kan saya pernah punya low back pain. Ya. Udah diberesin, udah oke, tapi tetap ada ketakutan dan emang dokternya waktu itu bilang lari jangan deh, high impact gitu. Lu tuh takutnya jebol kalau lagi olahraga begitu. Saya baik-baik saja. Aman ya. Karena dari kecil emang jalan mulu. emang yang dikuatkan kaki ya, jadi ya alhamdulillah baik-baik. Yang kena selalu punggung. Punggung duluan akan menjerit gitu. Nah, jadi indikator saya selalu di punggung bukan di lutut. Nah, dibilang tapi udahlah yang ini yang low impact jalan aja, jalan. Kalau jalan cepat bagus kok katanya. Bener sih jalan cepat ya? Betul, jalan cepat. Naik yang penting heart rate-nya. Itu saya baru mau nanya. Yang bener nih, ya kan? Zaman sekarang kan sudah pergadgetan semua ya. Kalian juga udah pada pakai smartwatch lah, smart band segala macam. Itu kan heart rate bisa kelihatan kalau dijalanin. Betul. Harus berapa sebetulnya? Kalau kita ngomongin heart rate zone ya biasa saya juga pakai smartwatch gitu ya buat mantau ketika kita training atau apapun. Olahraga kardio itu ada heart rate zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Ya, tapi itu bisa di-setel juga VO2 max gitu kan. Target tuh beda-beda. Kalau kita memang mau ngincer untuk meningkatkan fat burn gitu ya, mau ningkatin endurance kita gitu. Terus orang udah lama nggak olahraga gitu ya. Mulai dari zone 2 dulu. Zone 2 itu berarti di 60-70% maksimum heart rate. Nah, ini kan repot ya. Jadi kita mesti cari dulu maksimum heart rate-nya di berapa? Maksimum heart rate itu 220 kurang usia. Umur rumusnya. Contoh, Mas Dedi usia berapa nih? 170 dong di gua. 220 kurang. Langsung ketahuan umur dong ya. Apa-apa udah di spill sama Radit juga. Misalnya contoh deh kita 35 gitu ya. 220 kurang 35. Gak apa deh pakai punya saya biar langsung. Berapa Mas? Kalian hitung sendiri. Kalau kalian ada yang mau ikut-ikut hitung sendiri. Tapi ini ampuh sih harusnya nih. Oke. 220 berarti kurang 50. Kurang 50. 52 tapi gak apa 50 aja lurusin. 170. Nah 170 itu adalah maksimum heart rate Mas Dedi. Oke. 100% tuh. Ya. Udah lama nggak olahraga, berat over. Ya kalau mau cardio exercise kita targetin 60-70% dulu deh. Berarti kan dari 170 kali 0,6. Dikali 0,6. Ya. 102 sampai 120-an. 102 sampai 120 beat per menit. Di situ naruhnya. Kalau berkisarnya di situ. Ya. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan orang-orang yang suka, dok saya kan setiap hari di rumah nyuci, ngepel, cuci mobil, olahraga bukan tuh. Nah, iya kan banyak yang bilang gitu kan. Iya. Nah, saya juga nge-mall jalan-jalan, langkah saya 20.000 di mall. Saya bilang lagi, kalau cuci mobilnya heart rate-nya sampai segini, nyuci mobil
ngepelnya heart rate sampai segini itu olahraga. Tapi kita harus ngejaga rate itu jangan sampai turun di bawah 60% tadi. Jangan sampai di bawah 102 berarti 102 tadi ya. Itu jaga berapa lama? Ya seenggaknya kan 30 menit kita achieve di situ. Setengah jam ya. Setengah jam. Jadi ngepelnya ya harus. Nah ini banyak yang salah berarti. Ini setengah jam di dalam zona 2. Zona 2. Ya. Kan banyak yang bilang, yang penting setengah jam lah olahraga. Ya kalau pemanasan yang gak nyampe zona 2 percuma juga dong. Ya itu makanya kenapa sih zona 2? Karena tubuh kita akan menggunakan lemak lah buat bahan bakar di situ. Lemak yang dipakai. Kan kita membakar lemak dong, fat burn gitu. Jadi starting awal supaya endurance kita juga bagus. Ya kita nggak perlu achieve tinggi-tinggi karena kalau tinggi-tinggi kan orang ngap ya. Iya. Napas juga capek gitu ya. Orang baru olahraganya baru mulai sekarang, terakhir olahraga mungkin SMA misalnya. Baru mulai olahraga lagi terus kita suruh ngaku kalian semua. Ngaku. Suruh lari cepet gitu. Ngapa sih? Besok-besok dia nggak mau olahraga lagi. Kalau naik turun berarti enggak ya? Naik turun. Nah itu nanti kan kita nggak bisa cuma lihat average-nya doang sebenarnya. Kalau average-nya doang kan takutnya heart rate-nya terlalu tinggi atau sama terlalu rendah. Betul. Jadi kita kalau bisa kan bisa di notif tuh. Kalau kelihatan pakai notif bisa. Geter gitu bisa, kan. Bisa gitu. dibikin. Itu yang kardio. Di luar kardio sebenarnya ada olahraga resistance training. Apa tuh resistance training? Weight training. Oh weight ya, boleh, resistance training apapun sebenarnya. Mau ada yoga atau pilates gitu, atau angkat beban gitu. Tujuannya supaya apa? Supaya buat menstimulasi otot-otot kita kepake. Makanya banyak yang bilang kan, kenapa tujuan kamu saya olahraga? Supaya makan lebih banyak. Supaya saya bisa makan lebih banyak. Bukan biar turun berat badan. Oke, tadi 102 ke 107. Jadi di situ memang gunanya zaman sekarang ada smartwatch, ada smart band gitu. Jadi bisa lihat langsung, oh ya saya udah sekian, oh ya saya udah sekian. Jadi kalau misalnya kita mau ya rutinitas, saya mau setiap pagi olahraga, targetnya apa sih gitu. Jalan silahkan, tapi kalau ada gadget itu kan akan membantu. Banget. Oh berarti belum achieve nih, saya harus jalan lebih cepat. Karena heart rate saya belum naik gitu. Ya itu makanya saya juga pernah waktu itu dibilangin setengah jam. Waktu dulu dibilang setengah jam, saya nyobain. Tapi itu kan mulainya pagi-pagi. Jadi heart rate-nya susah buat naik. Masih ngantuk dong. Ngobrol tidur. Gitu. Nah ini ya jadi waktu itu pernah kejadiannya gitu. Kok gak nyampe ya ke 100-an gitu. Padahal waktu itu mau ngejar sekitar 115-120 lah katanya. Dulu dokternya bilang katanya 120 yang dikejar. Ya. Sekitar 120 lah kejarnya. Oke. Nyampe ini. Akhirnya enggak setengah jam. Jadinya butuh waktu sekitar 10 menit buat naikin sampai dekat-dekat 120. Total 45 menitan. Iya, total sekitar 45 menit jatuhnya. Nah, itu udah benar tuh. Tuh, miskonsepsinya ternyata di situ ada banyak miskonsepsi di situ ya. Itu berarti bukan jalan atau olahraga selama setengah jam, tapi jalan atau olahraga di heart rate itu. Di heart rate itu. Makanya kan kalau di gadget kita sekarang kan tujuannya buat apa sih gitu. Iya, buat mental itu. Karena kalau belum achieve ya hitungannya dia masih warming up tuh. Iya. Terus apa yang terjadi kalau misalnya di atas zone 3? Misalnya buat saya nih, saya cuma nurunin berat badan nih. Saya bukan buat performance. Apa yang terjadi kalau misalnya lewat gitu? Misalnya berat badan masih 120 kiloan, terus olahraganya jarang. Tiba-tiba heart rate 140, 150. Hati-hati. Makanya sekarang kan banyak risiko serangan jantung meningkat ya. Orang main futsal, lari-lari heart rate sampai 180. Iya. Nah, itu juga harus hati-hati tuh. Karena kan itu udah masuk zone yang atas, takutnya kompensasi jantungnya dia nggak bagus, nggak kuat, nggak siap. Iya. Lemaknya masih nempel-nempel di jantung juga. Bebannya semakin berat gitu ya. Tapi jantung harus pompa, darah masih di kaki semua, suplai ke otaknya telat, pingsan. Itu level rendahnya pingsan itu ya. Pingsan. Jadi gadgetnya penting nih ya, untuk bisa ngasih tahu nih ya. Bisa nggak ya gue bikin jadi misalnya 135 dia menjerit gitu, alarm. Ada alarm bisa ya. Dan dia bikin alarm. Kalau pakai ini sih bisa di set per stage-nya, ngasih taunya di mana. Ada sih bisa ngasih tahu kayak begitu. Nah, tadi bicara soal apa yang dimakan. Kalau apa yang dimakan nih mesti konsultasi lah ya, ahli gizi ya. Ini panjang ceritanya, nanti kita satu SKS tersendiri kalau mau bisa bicara soal ke situ kayaknya. Kuliah dong. Ya, jadi kuliah nanti ya. Yang jelas karbo, kalau ya kita in general aja deh. Yang jelas karbo berarti kurangin, bener gak sih? Kita sebenarnya masih perlu. Kita perlu iya. Karbohidrat, protein, lemak. Tetap harus ada semuanya. Tiga komponen tubuh itu sebenarnya perlu. Orang selalu bilang kambing hitamnya katanya karbohidrat. Kenapa karbohidrat? Sebenarnya bukan salah karbohidratnya sendiri gitu. Tapi karena asupan makanan orang Indonesia sehari-hari itu dominan karbohidratnya tinggi sekali. Iya.
Ya jangan salahkan karbonnya, salahkan yang makan. Contoh misalnya sarapan pagi makan roti pakai coklat. Itu kan roti karbo. Coklat karbo. Berarti udah double and triple tuh. Terus minumnya pakai kopi susu aren. Cakep dah. Karbonya triple. Itu baru sarapan. Karbo plus gula. Nah, betul. Itu baru sarapan. Baru sarapan doang. Makan siang? Makan siang. Jangan bilang Padang. Padang bisa sehat loh. Oh iya. Tergantung milihnya kan. Oh iya juga, betul juga. Betul juga. Misalnya makan siang tuh yang ngaco misalnya. Apa tuh? Nasi pakai bakwan jagung, kerupuk, perkedel kentang, pakai mie goreng. Nah, karbo juga tuh semua. Karbo pakai karbo. Oh, iya. gitu. Cuma beda tekstur doang. Cuma beda bentuk doang ya. Beda bentuk satu doang. digoreng, satu pakai mie. Itu karbo semua. Sayuran nggak ada, protein nggak ada. Nah, itu yang salah. Nasi pakai bakwan. Nasi pakai bakwan. Bakwannya beli di abang-abang gorengan. Mie instan pakai nasi. Mie instan. Nah, itu malamnya. Itu malamnya biasanya tuh. Mie instannya 2 lagi. Iya, mie instan 2 pakai nasi. Iya. Yang goreng sama ayam bawang katanya kan double. Nasi, iya, bisa kayak begitu. Itu yang mesti dihindari berarti. Itu yang kita harus batasi. Dan berarti bukan tidak ada karbo, tapi ngurangin karbo. Kita batasin sesuai sama kebutuhan kita. Kenapa? Karena karbohidrat itu sebenarnya adalah bahan bakar yang tubuh kita gampang pakai. Oh, jadi dia on top ya? On top, betul. Ya. Kalau ada asupan itu dia langsung bahan bakar, pakai buat energi. Berarti kalau kebanyakan nggak dipakai, nah kemana tuh dia? Nah itu dia tuh. Perut buncit, terus gula darah naik. Gitu. Itu membuat saya agak ragu. Kan di sini kan ada buat ngukur itu ya, body composition. Body composition. Itu bikin serem sih. Soalnya kemarin tuh sempat bandingin di tempat itu kita ya, di tempat gym. Bukan ada alatnya kan yang buat alat yang gede tuh ya. Yang megang kayak gitu kan. Coba kita terus nyoba di sini. Mirip ya? gitu kan. Berapa kali nyoba? Mirip. Terus nyoba sini. Naik nih. Komposisinya angka sama ya dulu ya. Mirip banget. Mirip. Padahal tuh kalau yang nggak bisa sama sih, tapi alat yang gede-gede gitu tuh harganya bisa 300-an juta lebih tuh. Nah iya, kaget juga. Itu. Tadinya berpikir masa sih gitu. Cobain beberapa kali mirip, nggak pernah bisa sama persis, tapi mirip gitu. Nah dulu kan zamannya masih konsultasi tuh tiap minggu tuh. Ada parnonya kan, sebelum mau berangkat konsultasi tuh ada parnonya tuh beberapa hari. Lihat. Oh masih oke. Masih oke nih. Pernah naik. Udah nggak ada makan karbo yang nggak usah dulu gitu. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita makan karbonya over, kita nggak kontrol, dia akan dideposit. Salah satu yang paling sering ketinggi kan pertama gula darah kita naik dulu. Iya. Gula darah tinggi terus, lama-lama prediabetes. Nah itu ngeri sih. Soalnya dia nggak bisa ditekan lagi ya soalnya ya. Ya karena sudah mulai ada kerusakan insulin sebenarnya di situ. Iya, insulinnya tidak bisa menghandle dia. Betul. Terus kalau gula tinggi terus lama-lama apa? Trigliseridnya yang kita naik. Nah, kalau trigliserid itu kan sebenarnya bentuknya lemak. Kalau dalam darah kita tuh warnanya putih gitu. Yeah. Nah itulah yang akan dideposit ke liver, jadi fatty liver, perlemakan hati. Fatty liver kalau diangsa sih jadi makanan sih. Foie gras gitu. Foie gras ya kalau diangsa. Fatty liver. Itu sih orang jadi penyakit. Kalau di orang jadi penyakit tapi. Gak cuma liver, jantung juga begitu. Makanya resiko serangan jantung juga semakin tinggi. Dia kayak ngebungkus jantung gitu kalau nggak salah ya. Ya jadi kayak deposit gudang lah, gudang. Storage gitu. Ya gudangnya udah jebol. Udah penuhan barang. Udah penuhan taruh tempat lain, tempatnya udah nggak sehat taruhnya. Kalau di alat itu, kalau body composition atau di jam itu yang dibilang sebagai visceral fat. Visceral, visceral fat. Iya itu sama visceral fat ya. Kalau di alat yang gede itu namanya visceral fat gitu. Iya. Jadi visceral fat yang di dalam, yang ngebungkus organ. Itu bukan perut ya, tapi di dalam ya. Bukan cuman perut. Jadi sebenarnya visceral fat itu di semua orang ada. Fungsinya visceral fat itu sebenarnya buat melindungi organ. Awalnya bantalan. Ya kalau jatuh, sekalian lah ya gitu. Ya. Bantalan. Tapi karena habit dan lifestyle kita, visceral fat itu makin tebel. Iya, tadinya bantal jadi kasur. Sofa dulu ya jadi kasur. Sofa dulu jadi kasur. Ujung-ujungnya dia ngerusak si organ. Karena dia neken ke dalam. Masuk ke dalam dia jadinya. Oh iya benar ya, saya ingat dia neken awalnya tekanan darah dulu karena pembuluh darahnya ketekan dulu. Jadi karena banyak lemak, banyak plak, tekanan darah jadi tinggi gitu kan. Jadi merasa berguna ya kalau wearables kayak gini ya. Ada manfaatnya. Agak-agak bikin parno juga gitu ya. Tapi lebih baik serem daripada nggak tahu sama sekali. Betul. Gitu. Jadi ujung-ujungnya ya memang kepake terus sih. Memang fitur-fitur kayak itu susah sih. Visceral fat itu jadi penting banget ya untuk kita tahu komposisi kita. Bahkan yang lagi mau
udah kurus pun harus hati-hati di situ karena kan ada otot juga kan. Ya. Di sini juga ada muscle soalnya. Muscle mass, ada muscle mass juga. Fat mass, muscle mass, visceral fat. Jadi nanti ketahuan juga apakah berat badan kita turun tuh otot kita ikutan turun juga apa enggak. Ya, itu kemarin sempat itu juga takut itu. Gara-gara ngecek di sini bener nih muscle turun nih, gitu kan? Begitu ketemu alat gedenya, oh ya bener muscle turun. Oke, mari kita langsung olahraga. Itu turun 10 kilo. Nah ini pernah dengar nih, katanya tidur itu segitu pentingnya kalau buat nurunin berat badan. Penting. Itu sampai ada apa? World Sleep Congress. Segitu pentingnya tidur gitu. Sampai ada kongresnya buat sampai ada ngurusin tidur ya. Gitu, kongresnya. Pernah soalnya waktu itu Samsung ikutan, ya kan? Samsung itu ada partisipasinya katanya di situ, ya kan? Karena memang mungkin alat-alatnya juga bisa, atau wearable kan bisa bisa ngecek tidur, sleepnya segala macam. Tapi pertanyaannya sih, sepenting apa sih? Penting banget. Penting banget. Penting banget. Efek sampingnya di mana sih? Tidur. Efeknya bukan efek samping ya. Efeknya. Peran tidur apa sih gitu kan? Kalau kita tidur itu kan sebenarnya ya satu resting lah ya, kita istirahat. Pada saat kita istirahat, tubuh kita tuh sebenarnya melakukan fungsi detoxnya. Oke. Detox itu kan adalah pada saat tubuh mengeluarkan racun. Soalnya saya ini ginjalnya mulai aktif gitu ya, enggak ya? Kalau ginjal tiap hari kita kerja, tiap hari kerja, jantung ya? bekerja, gitu. Liver juga kerja. Cuma pada saat kita tidur, hormon semua segala macam itu kayak tanda kutip ngeriset lah. Kalau di komputer mungkin reset, matiin gitu. Ya betul. Itu kadang-kadang kan suka ada opsi itu ya auto reset apa ya reset dulu gitu, biar jadi anak hilang. IT ya, jadi anak IT. Aduh rusak nih, reset dulu. Udah di start belum gitu. Nah pada saat tidur, kalau kita kurang tidur itu kan kita ngomongin ada kuantitas ada kualitas. Kuantitas tuh berarti berapa lama sih kita tidur, berapa jam, 7 jam, 6 jam, 12 jam. Lamanya. Ada kualitas. Kualitas itu berarti seberapa dalam kita tidur. Deep sleepnya. Oh deep sleepnya ini penting ya? Penting juga. Karena kalau kita tidur 12 jam gitu, semakin lama kan mindsetnya yang penting makin bagus. Belum tentu deep sleepnya achieve. Oh iya pernah sih waktu tidur lebih dari 8 jam ya, 9 jam lebih, bangunnya malah sakit kepala loh. Kepala, betul. Dan orang yang gemuk, obesitas, itu kan beresiko untuk terjadinya OSA. Apa tuh? OSA tuh obstructive sleep apnea. Oke. Jadi ada fase di mana tolong disederhanakan lagi. Pada saat dia tidur, itu dia nggak napas. Oh. Kayak misalnya kalau orang gagal napas lagi tidur. Ngorok ya. Oh iya ngorok. Terus tiba-tiba hilang. Hening, tiba-tiba. Itu hening itu gak napas ya? Hening itu dia gak napas tuh. Wow, serem. Ada yang bisa sampai 2 menit. Ada yang bisa sampai 3 menit. Itu yang membuat saturasi oksigen, kadar oksigen dalam badan kita tuh drop. Sebentar, tiba-tiba saya memahami semua parameter yang ada di sini nih. Parameter tidurnya tiba-tiba saya paham maksudnya ke situ. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita kekurangan suplai oksigen, berarti kan hati-hati. Tubuh kita tuh semua kan napas semua pakai oksigen kan. Suplai ke otak juga pengaruh gitu. Oksigen menipis, menurun. Efeknya apa? Ya itu keluhannya. Sakit kepala, bangun, masih berasa ngantuk, masih berasa lelah. Iya. Dan bukannya segar malah. Kan orang bilang, ya lu kebanyakan sih tidurnya. Tapi logikanya dari mana? Gue bilang gitu. Jadi dari situ. Tidurnya nggak bagus gitu ya? Tidurnya nggak bagus. Kadar oksigen selama tidur dia menipis, dia tidur gitu kan. Sleep apnea karena gemuk misalnya. Karena lemaknya, jadi lidahnya dia jadi nutup gitu. Itu sebenarnya pengaruhnya ke sana. Oksigen di badannya turun, suplai oksigen ke jaringan, ke otak dan lain-lain jadi berkurang. Resiko stroke, serangan jantung juga semakin tinggi. Serem ya, tidur doang ini urusannya ya. Mari kita tidur cepat ini kalau gini caranya. Nah itu dia, makanya kalau misalnya sleep itu kan kalau di tracking juga itu kan dia ketahuan tuh. Selama tidur ada fase oksigennya menurun apa enggak, quality of sleepnya dia bagus apa enggak, deep sleepnya achieve apa enggak. Kemudian pakai si Watch Ultra ya kan. Kalau tidur emang kelihatan ada macam-macam ya. Ada apa sih fase tidurnya ya? Yang ada deep sleep, REM sleep. REM 1, REM 2, non-REM gitu ya. Deep sleepnya itu sebenarnya di non-REM, non-rapid eye movement. Ya, rapid eye movement itu katanya lagi mimpi ya. Lagi mimpi, lagi dalam, lagi tidur. Iya. REM gitu. REM, rapid eye movement, gerak matanya gitu. Matanya bergerak-gerak kecil. Kalau dibuka tuh goyang-goyang gitu. Oke. Jadi sebenarnya deep sleep itu lebih tinggi dibandingkan kuantitas. Jadi kualitas itu akan lebih bagus dibandingkan kuantitas. Nah, gue sering lihat tuh ya, deep sleepnya tuh turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi. Atau yang bagus turun panjang
naik lagi, terus udah di situ aja nggak apa? Itu mereka pada saat kita tidur itu pasti dia akan naik turun seperti itu sih. Cuman kalau kita lihat dalam total tidur tuh berapa lama kita deep sleepnya. Continuity penting nggak? Makanya untuk mendapatkan deep sleep itu kan ada kuantitas yang harus kita targetin. Oh iya. Secara penelitian minimal 7 jam. 7 jam. 7 jam kita tidur. 7 jam itu bukan dipecah 3 jam di pagi, 4 jam di malam. Sudah berapa tahun saya tidak mencapainya. Oke. Ini dalam satu session 7 jam buat achieve itu. Kenapa sih kalau kita kurang tidur efeknya kemana lagi? Kalau kita nggak sampai deep sleep gitu ya, hormon stres akan naik, kortisol. Hormon yang mempengaruhi lapar kenyang tadi, leptin, grelin pada orang obesitas itu juga akan terganggu. Jadi bener ya, kalau tidurnya nggak beres, nafsu makan naik. Secara tidak sadar kita akan makan porsi lebih banyak. Jadi kalau ada yang orang bilang itu begadang sampai kurus tuh udah parah banget ya. Mungkin livernya udah rusak. Udah jebol. Mungkin livernya jebol. Karena by default berarti harusnya kalau dia begadangan malah dia jadi lebih sering makan. Ya. Lebih sering pengen makan tepatnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin tidur itu ada yang akut, ada yang kronik. Akut itu berarti kurang tidurnya kondisinya akut doang nih, jangka pendek doang karena ujian, belajar, cuma hari ini doang kurangnya gitu. Nah itu karena hormon stresnya jadinya naik gitu, itu nafsu makan berkurang. Ketika kronik, nah itu jadi masalah. Kronik itu jangka panjang. Selama setahun terakhir saya tidur cuma 3 jam misalnya, atau 4 jam misalnya, itu yang akan jadi masalah. Yang kronik itu. Mungkin saya begitu kemarin ya, begitu kelar turun 14 kilo itu terus datanglah traveling yang beruntun. Nggak pakai napas, ada terus travelingnya, dan yang paling menyiksa itu kalau travelingnya udah beda benua. Kalau cuma model-model ke Cina, ke Jepang gitu, ke Singapura itu kan beda 1-2 jam gitu. Tapi kalau udah ke Eropa beda 7 jam. Jet lag ya? Iya, pas pulangnya tuh tidur jadi keganggu gitu. Amerika lempar lagi, kebalik. Terus bawah, kebalik. Kebaliknya tuh terganggunya pas lagi di sana. Lagi di sana mau tidur nih. Udah susah nih tidurnya nih jam 11, jam 12, udah tidur. Mau tidur. Ting, ternyata di Indonesia udah jam 11 siang. Dicariin, adalah pertanyaan 1, 2, 3. Aduh, diladenin sampai jam 2, jam 3 baru tidur, jam 8 harus bangun lagi. Jadi jam 7 udah panik lagi gitu. Wah, udah panik lagi gitu. Rusaklah pola tidurnya di situ. Terus di situ saya merasakan kenapa kemarin waktu saya bikin polanya olahraganya rutin gitu ya, semuanya rutin. Nurunin berat badan tuh enteng banget, gampang banget. Ya oke lah, setelah 14 kilo mulai berat ya, tapi kayaknya emang begitu ya, kalau udah lumayan jauh, udah lumayan berat. Tapi kalau yang sekarang saya susah banget buat turuninnya ya. Susah banget buat kontrol supaya nggak makan, itu susah banget itu kontrolnya. Salah satunya mungkin itu juga rutinitas tidur. Ya. Itu juga kendala teman-teman yang sering jaga malam ya. Nah, kan dokter, perawat, security gitu. Yang jam tidurnya tuh shift-shiftan misalnya. Kadang masuk pagi, kadang masuk sore, kadang masuk malam. Itu akan susah juga sebenarnya. Tapi pernah lihat itu si Samsung ini fiturnya di aplikasinya? Ada dong, lihat dong. Udah pernah lihat ya? Udah. Oh, udah nyobain. Itu kan dia kasih karakter-karakter tuh ya. Karakter-karakter hewan itu. Deer gitu ya. Iya, ada apa gitu. Itu membantu gak sih sebenarnya? Motivasi buat menilai juga dia kan. Motivasi ya. Dia mempermudah kali ya. Mempermudah, tapi bukan untuk mendiagnosis ya. Jadi untuk membantu progresnya gimana. Apakah ketika dia ngerubah gaya hidup, orang tersebut jadi lebih baik apa enggak? Paling enggak gue udah parameternya. Gue udah bukan ini lagi, gue udah berubah jadi yang berikutnya. Apa sih, deer, lion, ada gitu ya. Gue cuma tembus sampai lion doang deh kemarin. Jadi ya itu akan jadi motivasi dia untuk achieve nih buat ke target berikutnya. Oh, jadi tujuannya memang ada buat ke arah itu, ada benernya juga, mempermudah berarti ya itu ya. Mempermudah kita untuk memahami pola tidurnya gitu. Pernah ngecek ininya nggak sih? Pernah ngecek sleep coachingnya? Sleep coaching, iya, buat membantu tidur. Iya, itu ada sleep coachingnya gitu kan, yang dia ngasih tahu kamu kemarin tidur sekian, terus harusnya bagaimana gitu. Harus ngapain dulu sebelum tidur. Iya, ada ya. Itu bener nggak sih, bener kayak gitu? Ya itu salah satu caranya juga sebenarnya buat membantu. Misalnya sleep score-nya berapa, Mas Dedi? Jangan malu. Coba saya lihat ya, sleep score saya berapa sih? Aduh, ntar lihat dulu. Hari ini harusnya bagus, sengaja. Karena kalau kita ngeliat sleep score kayak gitu, itu kan parameternya banyak. Apakah dia sering terbangun pada saat tidur,
apakah ada fase yang tadi deep sleep-nya ada apa enggak. Oh 86 deh, ini bagus. 86 bagus dong. 6 jam 59 menit. Wah, ini mah langka. Kalau dilihat dari grafiknya mah nggak pernah. Ya dalam grafiknya itu paling tinggi dia. Biasanya cuma 30 menit ya tidur. Biasanya cuma 3 jam, 4 jam lah, 4 jam, 5 jam. Jarang-jarang nyampe ke 7 jam. Ini lagi bagus nih. Lagi tumben. Ya itu sebenarnya yang kita jadiin parameter buat orang itu targetin tidur nih. Karena ketika pasien itu mau nurunin berat badan, ya salah satu parameternya tidur itu jadi satu pilar yang kita harus perhatikan. Jadi kalau saya ke pasien itu ada 4 pilar yang saya selalu pasien. Mau hidup sehat ada 4 nih. 1 nutrisi, makanan. 2 tidur. 3 exercise. Ya. 4 stres, kontrol stres. Berarti saya cuma rusak di bagian tidurnya aja. 1 rusak, 3-3-nya rusak. Oh gitu ya? Iya. Ada Tidur ya? Tidur jelek, ngaruhin ke nafsu makan. Lama-lama berat badan naik, makanan jadi berantakan. Hormon stres naik. Iya, hormon stresnya naik. Ya lebih gampang stresnya. Menenangkan diri itu lebih susah soalnya. jadi ada gunanya ya. Sampai ada pantas. Saya lagi mikir dari kemarin nih kenapa di Watch Ultra saya kok ini ya sekarang banyak banget fitur-fitur tidurnya itu makin banyak fitur untuk membantu tidurnya itu loh, sleep coaching lah, bedtime guidance lah, segala macam. Itu kok banyak gitu. Terus pernah dengar kan kemarin, tidur tuh ngefek ke nurunin berat badan. Wah, nurunin berat badan ngefek tidur. Tapi kalau naikin berat badan ngefek juga dong tidurnya? Ngefek buat naikin massa otot. Kalau kita mau naikin berat badan kita nggak mau lemak kita naik dong. Iya. Oh iya juga, ya bener juga. Jadi kalau mau naikin berat badan kan yang dinaikin bukan lemak ya, dinaikin kita nggak maunya lemak, kita nggak mau lemak naik. Nanti penyakit semua naik. Naikin lemak mah gampang. Betul. Kita minum manis maksudnya lemak naik. Lemak ya. Untuk naikin berat badan yang benar yang mau dinaikin adalah massa otot. Sementara untuk mencapai itu tidurnya harus benar dulu. Hubungannya kemana? Ke growth hormone yang terganggu. Growth hormonnya juga. Iya. Tidurnya penting banget ya. Penting. Ayo siapa yang tidurnya sudah mulai berkurang, nggak usah sok-sokan lah. Kalau soalnya zaman dulu ada yang bilang, wah kalau makin tua kamu tidurnya makin dikit lah, bisa lah, hebat ya dia tidur cuma 5 jam dong. Nggak hebat ternyata. Hebat itu. Nggak hebat. Kamu tidur cuma 3 jam 4 jam tuh nggak hebat ternyata ya. Itu menyakiti diri sendiri sebetulnya. Iya. Kemarin lihatnya ada bedtime biasa. Terus kalau di sini juga kalau setelah dia pakai yang baru kan ada tiba-tiba udah peringatan tuh malam-malam tuh. Selamat tidur gitu. sudah malam. Sudah harus gitu. masuk jam tidur. Iya. Gitu. Itu kalau ngeliat itu, aduh baru mau syuting gitu. Oke. Mari kita ubah ya. Kita ubah yang kayak begitu-begitunya ya. Jadi bedtime guidance ini berguna juga ternyata ya. Jadi bisa ngasih tahu kapan kita harus siap-siap tidur. Berarti mau persiapan tidur itu berapa lama sih? 1 jam. Oh iya. 1 jam, 30 menit. Enggak yang langsung. Gak bisa pasti. Enggak ya. Kita masuk kamar pun masih buka gadget kan. Itu bahaya banget sih itu. Bahaya banget sih. Ujung-ujungnya scrolling tiba-tiba udah 2 jam. Iya, itu bahaya banget sih itu. Tapi berarti persiapan tidur tuh pada dasarnya apa sih, nurunin suhu tubuh ya kita ya? Suhu tubuh turun juga pasti. Napas jadi lebih rileks, frekuensi napas juga pasti akan menurun. Heart rate juga biasanya akan ikutan turun. Turun ya. Jadi otomatis memang harus menenangkan diri dulu ya. Betul. Itulah sebabnya kenapa butuh waktu. Lampu pun di kamar itu juga mempengaruhi tidur sebenarnya. Hormon melatonin. Oh iya, melatonin ya, katanya kalau ada terangnya melatoninnya dia nggak bekerja. Iya. Sama lah kayak kita minum suplemen melatonin yang buat jet lag segala macam itu. Iya. Dia akan bekerja kalau kondisi gelap. Pantas. Saya pernah dulu sekali jet lag lagi ke Amerika, terus minum aja melatonin nih. Minum. Tapi jam 12 malam, besok pagi mesti bangun pagi nih, lampu nyalain aja deh. Sampai jam 4 pagi gak bisa tidur juga. Oh itu harus dengan itu kondisi gelap berarti kan. Oke, harus dibarengin. Iya. Jadi semakin paham jadinya. By the way pernah lihat ini ngecek apa energy score segala macam, pernah lihat? Energy score itu gabungan dari semuanya tuh. Buat tahu kita tidurnya cukup apa enggak, stres kita oke apa enggak, exercise kita seperti apa gitu. Dan kalau misalnya energy score-nya kita berkurang, berarti kondisi kita lagi nggak fit tuh. Gue pernah tuh waktu itu ya, pulang dari travel keluar, gue berusaha nih supaya tidur bagus nih. Tapi energy score-nya jelek terus, sampai di satu poin gue lihat tinggal 1 poin yang salah.
olahraga di hari sebelumnya. Bilang exercise yang kurang. Serius nih, tidurnya udah bener semua tapi exercise kok jadi laporannya gitu. Karena masih sakit kepala terus, tekanan darah masih agak tinggi. Kenceng berarti. Masih agak kenceng gitu. Terus pas di Nancy gitu, pas di rumah cek Nancy, ya masih agak tinggi ya. Akhirnya waktu yaudah cobain. Kita olahraga nih bener. Diseriusin pagi-pagi nih ya, diseriusin jalan aja. Udah jalan dipanjangin dikit deh. Biasanya kan ngambilnya 5 kilo ya. Nah ya, nambahin 2 kilo lah, jadi 7 kilo. Nambah dikit bisa lah. Limit kan 10-15 kilo biasanya. Dah bisa. Set pulang. Standar aja biasa, semuanya normal aja. Besoknya skornya bagus, sakit kepala hilang. Terus yang kalau nurut bagus juga ya gitu. Tapi berarti secara kedokteran itu benar juga ya. Ada benernya juga ya buat guidance ya. Betul. Jadi ya sebagai acuan lah. Maksud saya ya balik lagi bukan untuk diagnostik. Tapi dia bisa sebagai parameter apakah buat acuan aja gitu. Perubahan kita selama seminggu 2 minggu ini lifestyle kita jadi lebih bagus apa enggak? Makan kita jadi lebih bener. Karena kan ada antioksidan level tuh. Nah iya antioksidan makan kita bener apa enggak? Tidurnya pengaruh apa enggak? Gitu. Antioksidan level ini baru nih. Kalau antioksidan level itu baru. Antioksidan indeks. Antioksidan indeks ya. Ya itu baru. Itu baru di Watch 8 kemarin diperkenalkannya. Di Watch 8 Classic, terus ini Watch Ultra yang 2025. Oh, udah ada juga ya? Ada, tapi harus ketemu sama One UI 8 di handphonenya. Nanti keluar tuh si antioksidan indeksnya, dia ada tuh di sini tuh. Cuma ngukurnya agak beda ya, mesti dibuka dulu gitu ya. Dibuka dulu, kasih jempol gitu, dibuka dulu terus pasang jempol di sini gitu. Ini seru nih kemarin pas di Unpack kemarin pada nyobain satu-satu tuh, kan baru tuh nyobain satu-satu. Wah, berapa angkanya? Hancur semua. Hancur semua. Kadar antioksidannya pada buruk semua. Waktu itu gue yang paling bagus. Berapa? Tapi di 40-an. 40-an? Iya. Tetap aja kecil gitu kan. Gak tembus sampai 60 bahkan gitu, gak di level tengah ya? Tuh masih levelnya masih merah gitu. Bukan di kuning. Bukan di kuning. Sementara lain 30. Lebih jelek lagi dong ya? Lebih parah. Apa sih, guna gak sih antioksidan indeks ini? Antioksidan itu kalau dari makanan kita, dari lifestyle sehari-hari itu sebenarnya fungsinya untuk menetralisir radikal bebas. Oke. Radikal bebas itu sebenarnya adalah suatu zat yang bakal membuat sel tubuh kita tuh rusak. Oh oke. Radikal bebas bisa kita dapat dari mana aja, dari rokok, asap kendaraan bermotor, polusi, sinar UV, matahari yang terpapar radikal bebas gitu ya. Itu akan membuat aging itu semakin cepat. Penuaan dini. Ya bukan cuman face, tapi ya pembuluh darah kita, fungsinya juga, fungsi jantungnya gitu, itu juga berpengaruh karena kan semua sel tubuh kita kan terlibat di situ. Antioksidan yang cukup itu membuat si radikal bebas itu jadi non aktif, jadi netral. I see. Itu jadi mengurangi efek kerusakannya. Antioksidan apa aja? Banyak dari makanan. Buah-buahan yang warnanya hitam, merah. Kalau hitam antosianin kita bilang. Antosianin. Ya, jadi jarang itu ya. Blackberry, anggur hitam. Terong. Terong kan cuma kulitnya doang, tapi kehitung juga ya? Kulitnya. Oh kulitnya, jangan dikupas maksudnya gitu ya? Jangan dikupas, oke. Makanya dulu kan sempat ada ekstrak kulit manggis tuh. Oh. Sebenarnya buat dapetin si antosianinnya itu. Oke. Ungu sekalian. Iklan. Ekstrak kulit manggis, ya. Gitu. Jadi makanan yang semakin gelap, semakin hitam, itu levelnya adalah antosianin, itu antioksidan tinggi sekali, itu bagus. Apalagi antioksidan. Tapi mesti lihat dulu gulanya juga ya. Ya, kita harus variasi. Iya. Soalnya kan itu kalau buah kan gulanya bisa tinggi juga ya. Kalau kebanyakan. Kalau iya. Nanti mereka makan anggur makan sama aja gula juga itu kan. Over nanti. Over juga. Gitu. Jadi antioksidan itu sebenarnya banyak, nggak terbatas cuma itu doang. Tadi kita makan ada karotenoid. Karotenoid itu adalah pewarna merah atau oranye yang dimakan. Berarti wortel, tomat. Dapatnya dari wortel pasti. Tomat, pumpkin, pepaya gitu. Apapun yang merah ke orange itu ya. Orange. Berarti cabai merah, paprika merah ya. Itu bener loh, itu nggak bercanda loh. Itu beneran. Soalnya warna merahnya datangnya dari itu gitu. Betul. Ya. Terus vitamin itu juga salah satunya antioksidan. Vitamin C, vitamin E, vitamin A.
Oke. Vitamin A itu juga salah satu karotenoid sebenarnya, yang warnanya merah-merah. Iya. Itu juga antioksidan. Zinc, selenium itu juga antioksidan. Antioksidan juga. Betul. Vitamin, mineral gitu ya. Vitamin antioksidan. Jadi kalau itu kurang, ya di sini juga pasti kurang. Gitu ya. Itu akan berdampak ya, kita jadi parameter tahu nih ternyata asupan makan sayur buah kita yang beraneka ragam warna jadi kurang. Sedikit berharap doang sih Samsung ini bikinnya jangan di bawah gitu, di atas gitu. Mesti buka tutup soalnya. Tempel jempol dulu ya. Tempel jempol dulu gitu. Lah, ada kaitannya gak sih antioksidan sama tidur? Kalau misalnya kita, ya contoh gini deh, kita jarang makan buah, jarang makan sayur, antioksidan level kita rendah banget. Berarti kan radikal bebas di badan kita tinggi. Kalau tinggi efeknya kemana aja? Itu juga. Pembuluh darah rusak, resikonya gitu, resiko ke jantung. Terus gemuk misalnya. Orang yang karena kalau orang makan ya jarang makan sayur, jarang makan buah, berat badan cenderung lebih tinggi. Gemuk akan mempengaruhi kualitas tidur juga. Balik ke situ lagi. Balik ke situ. Tidur mempengaruhi, balik lagi ke sana. Iya. Resiko serangan jantung. Iya. Stroke makin tinggi. Jadi muternya ke situ. Oh, pantas dikasih itu ya. Ada itu ya. Wearables ini semakin canggih aja gitu. Nah, kemarin juga sempat lihat di sini ada yang baru vascular load monitoring. Apa sih vaskular kan itu ya pembuluh darah ya? Vascular load monitoring. Pembuluh darah kita tuh seberapa rentan rusak gitu, resiko untuk pecah, resiko untuk serangan jantung, resiko untuk stroke, resiko yang tadi kita bahas hubungannya juga sama antioksidan level kita juga. Karena kalau antioksidan levelnya rendah, radikal bebas meningkat, berarti kan resiko untuk kerusakan vaskular juga semakin tinggi. Kerusakan vaskular tinggi, efeknya kemana? Ada yang namanya penyakit aterosklerosis. Itu penyempitan pembuluh darah. Jadi ketika pembuluh darahnya rusak, dia akan terjadi plak di situ, jadi menyempit. Itu makanya orang suka banyak pasang ring jantung. Iya, pasang ring ya. Minum pengencer darah gitu. Nah itu gara-gara itu sebenarnya. Jadi vascular load monitoring ini tujuannya adalah untuk lihat kondisi dari pembuluh darahnya. Ya bukan untuk diagnostik tapi ya. Cuman buat ngingetin aja buat apa ngingetin. Ya? Buat indikator aja kali ya. Indikator nih sama kayak, badan kok nggak enak ya. Mungkin flu kali, kayak gitu ya mungkin ya. Lebih ke arah situ kali ya. Jadi bukan diagnosa, cuma dikira-kira kayaknya ini deh gitu. Kayaknya ini gitu ya. Kayaknya ini deh gitu. Tapi mendingan ada yang seperti ini daripada nggak ada sama sekali. Terlalu pede gitu kan. Lost banget nanti jadinya kan. Bener-bener lost. Ya bener sih, mendingan panik terus datang ke dokter terus dicek daripada terlalu pede tiba-tiba plak. Santai, tahu-tahu blek selesai gitu. Nggak tahu kenapa. Ntar bilangnya apa? Angin duduk. Ya kan sih. Gitu. Angin duduk tuh bahasa lainnya serangan jantung sebenarnya. Ya mungkin, cuma kan betulnya angin duduk ya. Anginnya duduk. Oh iya. Cuma kata lain ya, Indonesia kan hebat ya. Angin duduk. Angin tuh salah aja. Termasuk angin, salah. Anginnya duduk, salah gitu. Mana sih? Ini menarik ya dari pembicaraan ini ya. Selain konten berarti ngikutin wearables juga ya. Ada beberapa ngikutin juga ya, wearables juga. Jadi berarti wearables ini sebetulnya banyak bantu ya untuk jaga kesehatan sehari-hari. Untuk ke pasien ya itu tadi kayak heart rate kita lihat, ke pasien kita targetin, kita bikinin program olahraga, targetnya apa. Dan itu bisa dibantu sambil ngecek di sini juga jadinya kan. Sambil ngecek. Pas lagi kontrol, coba buka HP-nya kita lihat. Udah sampai kayak gitu? Bisa. Kan ketahuan jadinya kan. Itu penting itu. Lebih bagus lagi kalau aplikasinya bisa saya lihat dari itu komputer saya di rumah sakit. Coba ya Samsung dan yang lain-lain yang mungkin mau bikin extension spesial gitu buat laporan ke dokter gitu. Kita collab aja ntar ya. Collabin aja gitu. Soalnya lucu sebetulnya ya. Lucu kalau dibilang dokternya jadi bisa lihat hariannya. Misalnya lagi ada pasien yang lagi intensif dilihatin gitu kan. Kan gak mungkin dong pasiennya mondar-mandir terus. Iya. Biasa konsultasi berapa? 2 minggu sekali? Seminggu sekali, 2 minggu sekali ya kan? Iya. Yang umum mungkin 2 minggu sekali. Kalau Jakarta seminggu sekali kayak keseringan kali ya. 2 minggu sekali. Tapi kan dokternya setelah jalan seminggu, sebentar pasien gue gimana nih? Sidak mendadak ya. Sidaknya cuma dari ini doang gitu. Kayaknya kemarin udah lama gak latihan ya gitu. Udah lama exercise ya gitu. Tidurnya jam berapa nih mulainya gitu kan? Tidurnya kayaknya gini gitu.
Mungkin bisa ya, selama ada konsen dari pasien kan nggak apa-apa sebetulnya kan. Karena keberhasilan orang nurunin berat badan, perubahan gaya hidup itu sebenarnya perlu pemantauan. Iya betul, perlu pemantauan. Saya juga dulu waktu itu rasanya pengen buru-buru turun di waktu masa berikutnya sempat naik dikit terus turunin lagi itu saya bilang seminggu sekali deh saya bolak-balik deh. Nah itu. Gitu. Kalau nggak dipantau, ntar deh kan masih lama gitu. Tapi ya balik lagi sih ya. Kemarin abis nyobain dari sini memang ini sekarang jadi lebih ngerti lagi. Tapi kalau dilihat-lihat sebetulnya udah sangat menjelaskan sekali sih kalau sekarang dilihat-lihat data dari health ini kan lebih bicara soal tidurnya jadi lebih paham nih sekarang ya kenapa harus napas itu penting gitu kan. Dulu sempat mempertanyakan kenapa sih mesti bisa ada ngerekam ngorok. Ada suaranya ya. Kan dia bisa ngerekam taruh di sebelah kan dia bisa ngerekam ngorok tuh ngapain sih cuma biar tahu aja ngoroknya sekencang apa. Dulu pikir gitu kan. Ternyata ada pola, ada pattern yang dicari tadi itu ya. Obstructive sleep apnea tadi, fase nggak napas tadi. Gitu. Atau kita ngorok-ngorok itu juga sebenarnya salah satu tanda kalau kita kekurangan ada yang salah udara, oksigen juga ya. Betul. Semakin berkurang ngoroknya semakin bagus berarti. Betul. Menarik. Jadi yang namanya nurunin berat badan ternyata tidak hanya cuman sekedar ngurangin makan, nggak sekedar hangka doang ya. Sekedar olahraga doang aja juga enggak. Tapi tadi ada apa aja tadi? Mesti ada exercise-nya, harus mikirin makanannya, nutrisinya, tidurnya, kontrol stresnya. Dan yang paling sering kelewat akhir-akhir ini adalah tidurnya, terutama buat yang tinggal di luar, tinggal di dalam kota besar tuh biasanya tidurnya. Bener gak sih? Iya. So saya ngeliat dari teman-teman saya kebanyakan sih, wah udah gini, tidurnya kok masih gini juga ya gitu. Iya benar. Jam 9 malam masih ngopi nih, tidurnya jam berapa nih? Mending masih ngopi, jam 10 masih main padel. Nah, abis padel ngopi dulu yuk. Ngopi lagi, itu kan mempengaruhi tidur juga. Ya kan naikin heart rate kan. Betul, jadi lebih kejaga. Jangan salah ya, ngopi kebanyakan heart rate naik itu bukan olahraga. Terus biasanya kalau saya ngomong kayak gini, pasti ada yang ngebantah. Saya minum kopi tetap tidur dok. Udah kebiasaan. Nah itu akan membuat mungkin secara fisik kita tidur, tapi deep sleepnya itu akan susah dicapai. Iya, ngeliat deep sleepnya ya, bener. Itu sebabnya ada mesti dibaca tuh. Betul. Deep sleep lu sepanjang apa, sekontinus apa, sebanyak apa bisa didapetin. Kalau napas dan lain-lain juga penting sih sebetulnya ya. Kalau nggak napas juga salah. Gitu. Ya tapi lucu ya, intinya gadget-gadget ini sangat membantu ya, wearables terutama ini sangat membantu dan dia harus di-wear, memang harus dipakai supaya dia bisa ngedetek semuanya. Oke deh kalau begitu, ini udah cukup ekstensif kita ngobrol, tapi sebentar, dari kalian ya, ada yang pengen obrolan ini diterusin lagi nggak? Kalau pengen diterusin lagi terus di kolom komentar ya. Ini tadi mau masuk kemana-mana tapi aduh nanti kayaknya kedalaman gitu ya. Kayak kuliah ntar ya. Ntar jadi kuliah umum gitu. Walaupun emang di Jagat biasanya jadi kuliah juga sih biasanya. Emang dicari yang kayak begini-begini yang ada dagingnya kayak gini nih penting nih. Tapi daging penting ya, jangan lemak. Gaji. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian memang pingin ini diterusin lagi. Nanti kita tanya lagi nih, Dr. Chris kapan lagi nih punya waktunya nih gitu kan. Siap. Tapi untuk sementara waktu ya sambil menanti mungkin Dr. Chris balik lagi kalau misalnya kalian mau ya udah di follow aja dulu. Nah, itu kan aktif di mana aja nih? Di Instagram aktif, di IG juga, TikTok. IG ya, TikTok juga aktif tuh. Di follow aja dulu ya. Nanti kita kasih lihat di mana follownya di akun yang mana aja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak udah hadir, udah menjelaskan, sudah membantu kita semua lebih paham mengenai pentingnya si wearables ini dan sebetulnya yang paling penting lagi tadi pentingnya tidur. Tadi mau bahas wearables jadi bahas tidurnya lebih panjang. Bahas tidurnya ternyata penting sekali. Baik buat nurunin berat badan, mau naikin berat badan juga penting. Buat kesehatan kita penting banget ya. Yes. Oke kalau gitu. Oke, semoga bermanfaat. See you.